Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ayahnya Hafla. Oke, langsung saja kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana membuat salak menjadi kuning besar-besar dan aman atau terhindar dari hama hewan seperti hewan tikus dan juga tupai. Sebelum itu kita lihat seperti apa setelah melewati beberapa tahap yang saya lakukan nanti. Oke, ini dia salah satu contoh dimana salak pondok yang kita tutup dengan kain bekas pakai. Hasilnya akan seperti ini, begitu sempurna, kulitnya kuning-kuning, dan juga buahnya besar-besar, aman dari hama hewan, tidak ada hewan yang memakannya, dan juga sempurna dalam pertumbuhannya, jadi buahnya menjadi besar-besar. Perbedaannya seperti ini. Jika yang tidak ditutupi dengan kain maka kulitnya akan hitam, buahnya kecil-kecil meskipun sudah waktunya untuk panen. Oke, sebelumnya kita persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan kita gunakan, yaitu ada gunting untuk memotong, dan bahan utamanya ada kain atau kain bekas yang sudah tak terpakai lagi. Daripada terbuang sia-sia tidak ada gunanya, lebih baik kita gunakan untuk bahan utama untuk membuat buah salak menjadi kuning-kuning dan besar-besar. Pertama-tama kita potong bagian kain tersebut hingga terbentuk segitiga atau segi empat maksud saya. Pastikan bisa menutupi salak satu tangkai hingga tak terlihat, agar nanti buah salaknya tidak terlihat oleh hewan atau hama seperti tupai dan hama hewan lainnya. Setelah terpotong-potong seperti ini kita kumpulkan, ya, karena dalam satu kebun membutuhkan kain yang banyak atau tidak sedikit agar merata dan hasilnya pun akan lebih memuaskan. Setelah itu kita langsung saja ke buah salak yang akan kita lindungi atau tutup agar menghasilkan buah yang bagus. Dan ini dia cara menutupinya, satu tangkai terbungkus sempurna atau semuanya. Sebenarnya dengan menggunakan bahan dasar yang lain pun bisa digunakan, seperti plastik, daun salak, atau daun yang bisa untuk menutupi buah salak tersebut. Namun sangat efektif jika menggunakan kain bekas seperti ini, dikarenakan jika menggunakan plastik akan mudah robek, tidak bisa digunakan berulang-ulang, dan jika sudah tak terpakai lagi akan mencemari lingkungan atau di kebun sendiri. Begitupun dengan daun yang punya bentuk lebar, hanya bisa digunakan satu kali untuk menutupinya. Setelahnya tidak bisa digunakan lagi. Beda lagi jika menggunakan kain bekas seperti ini, lebih awet, bisa digunakan berulang-ulang dan tidak mencemari kebun atau tanah, karena kain mudah membusuk, tidak seperti plastik. Dan ini dia yang sudah kita tutupi atau kita usahakan agar menjadi salak yang bagus, menguning dan besar-besar, aman dari hama hewan seperti tupai dan tikus. Jika sudah seperti ini, kita hanya menunggu sampai salak benar-benar masak atau waktunya untuk dipanen. Dan kita lihat salah satu yang sudah masak atau sudah waktunya untuk dipanen, salaknya lebih kuning-kuning dan glowing, lebih bagus dan aman dari hama hewan. Dikarenakan pertumbuhannya yang sempurna, satu tangkai tidak ada yang membusuk, tidak rontok, dan tidak rusak. Setelah kita pastikan buah salaknya masak atau matang dan waktunya untuk dipanen, maka hampir semua buah
salak yang ada di kebun ini menjadi salak super atau salak yang berkualitas hingga akhirnya menjadi salak yang punya nilai jual tinggi. Beda jika hanya dibiarkan tanpa ada usaha atau perawatan seperti yang ada di video-video kami sebelumnya. Banyak sekali tutorial perawatan kebun salak, mulai dari penanaman atau persiapan penanaman sampai dengan pemanenan. Oke, kembali lagi jika sudah berkumpul atau kita kumpulkan salak-salak yang sudah kita panen, lalu tugas selanjutnya kita bawa ke pengepul. Dan jika buah salak yang seperti ini menjadi salak super seperti ini, maka pengepul atau yang akan membelinya nanti akan senang atau suka dengan salak yang bagus dan berkualitas, dan akhirnya nanti akan diberikan nilai atau harga yang berbeda daripada salak-salak seperti biasanya. Dan ini dia hasil panen hari ini. Alhamdulillah lumayan cukup melimpah. Ini kurang lebih 7 kuintal sampai 8 kuintal dan menghasilkan salak yang bagus-bagus, berkualitas dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Jika waktu panen seperti ini terus, maka panen pun akan lebih menyenangkan. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kami lebih semangat dalam memberikan informasi-informasi seputar pertanian salak pondok. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.